Jadi masa kecil saya dulu dari SD itu saya memang punya impian jadi pemain bola. Sampai SMP itu impian itu dan SMA itu benar-benar menjadi impian yang kira-kira kayaknya bakal menjadi kenyataan. Karena saya sempat main di Persegi Junior pada zaman itu tahun 99 2000. Kita ikut Liga Bogasari dan Piala Suratin waktu itu. Oh, jangan jadi main bola, jangan jadi main bola, jangan jadi main bola. Kamu kuliah aja. Kalau saya kan waktu itu bilang ke orang tua, Pak, saya mau jadi main bola. Saya mau melanjutkan pendidikan di sekolah bola dan profesional seperti itu. Hai Sobat Gores, selamat datang di OBH, Obrolan Bebas Hambatan, yang mana ini adalah podcast pertama kita di channel Gores Digital Teknologi. Saya Iin Valentine, kali ini akan memandu podcast kita yang pertama dan spesial ini, tentunya bersama seorang pembicara atau narasumber yang luar biasa. Kira-kira temanya apa ya? Kali ini juga temanya spesial banget karena kita akan ngobrolin sesuatu yang lagi hits banget, yang pastinya lagi digandrungi oleh para pecinta sepak bola di seluruh Indonesia. Karena sebentar lagi kita akan menyongsong Piala Dunia 2026 dan kita akan membicarakan Indonesia Road to World Cup 2026. Hore! Biar seru nih. Nah, kali ini saya sudah ditemenin sama Pak Kade Wijanegara. Siapakah beliau? Biar afdol, sepertinya Pak Kade nih yang perlu memperkenalkan diri, Pak. Siapakah Bapak sebenarnya? Boleh ceritain sedikit, Pak? Ya, baik. Saya Kade Wijanegara. Saya kebetulan founder dari Gajah Football Academy yang berlokasi di Celup, Bali. Dan saya juga ketua PSSI Gianyar. Dan juga saya juga kebetulan ngajar sebagai dosen IT di Stikom Bali. Nah, jadi di Gajah Football Academy ini saya juga ada pembinaan usia dini dari umur 5 tahun sampai 17 tahun. Kita juga aktif ikut kejuaraan-kejuaraan entah di Bali atau di nasional. Bahkan kemarin kita ikut di Suratin juga. Nah, kebetulan juga saya juga bantu jadi ketua PSSI Gianyar, di mana kita dengan semangat baru kita mau membangun bola dari Gianyar. Setelah itu mungkin kalau misalnya semua sudah berjalan lancar, kita akan lanjut ke bantu perbaiki sepak bola Bali dan mungkin ya berikutnya. Nah, di sela kesibukan saya juga sebagai dosen, saya juga aktif mengurus berkecimpung di sekolah bola ini. Profilnya sangat luar biasa ya Pak ya. Ternyata dari berbagai macam lini gitu ya. Tidak hanya fokus di sekolah sepak bola yang Bapak dirikan, tapi juga tadi adalah latar belakang teknologi, beliau sebagai pengajar. Kemudian dengar-dengar juga Bapak ini kan pengusaha ya. Boleh Pak nih di-spill dulu nih, itu usahanya apa, terus apa kemudian hubungannya dari ketiga profil Bapak ini di dunia sepak bola, terus pengusaha dan teknologi, bagaimana ketiganya bisa berjalan beriringan? Ya, baik ya. Jadi sebenarnya kalau saya ceritakan background kenapa ada bola, ada usaha, dan ada dosen, itu panjang sekali perjalanan. Cuman saya persingkat sedikit. Jadi masa kecil saya dulu dari SD itu saya memang punya impian jadi pemain bola. Bahkan sampai SMP itu impian itu dan SMA itu benar-benar
menjadi impian yang kira-kira kayaknya bakal menjadi kenyataan. Karena saya sempat main di Persegi Junior pada zaman itu tahun 99-2000. Kita ikut Liga Bogasari dan Piala Suratin waktu itu. Nah, jadi singkat cerita, orang tua saya, kamu apa namanya, nggak apa, kamu jangan menjadi main bola, kamu kuliah aja. Lalu saya kan waktu itu bilang ke orang tua, Pak, saya menjadi main bola, saya mau melanjutkan pendidikan di sekolah bola dan profesional seperti itu. Cuma orang tua saya bilang, kamu harus kuliah. Jadi kuliah di bidang IT. Karena pada zaman itu IT lagi start untuk Naik gitu ya. makanya dari waktu itu, dari SMA kelas 3 itu saya harus melupakan mimpi jadi pemain bola. Nah, dari sana mimpi itu cukup terpenam lama kan, cukup terpenam lama. Dan saya jalanin saja bola sebagai hobi jadinya waktu itu. Kuliah S1 kebetulan saya kuliah di Surabaya, Istiqomah Surabaya, ambil IT. S2 saya juga IT di Bina Nusantara di Jakarta, BINUS. BINUS ya. Dan kebetulan setelah lulus di BINUS, saya juga sempat ngajar di Mercu Buana University di Jakarta, di Meruyang, Jakarta Barat. Setelah saya di Mercu Buana, saya pindah ke Bali ngajar juga. Awalnya di Stiki Indonesia, setelah itu pindah ke Istiqomah Bali. Nah, waktu di Jakarta kebetulan karena saya orangnya nggak bisa diam kan, selalu bergerak aktif, Iya, Pak. apa namanya, antara main dan body segala macam. Jadi pas di Jakarta itu kan saya kuliah ini apa namanya, kuliahnya malam tuh, kuliah malam. Jadi siang itu tidak ada kerjaan apa. Jadi saya ngelamar kerjaan dari nggak pernah ngelamar jadi apa namanya, banker, pernah ngelamar jadi marketing forex dan lain-lain, itu nggak pernah keterima. 10 kali saya ngelamar, 10 kali gagal. Jodohnya di mana berarti, Pak? Singkat cerita, tiba-tiba ada teman ke kos pada waktu itu, ibunya dirjen perindustrian. Saya ditanya, background kamu apa? "Oh, saya lahir di desa yang ada industri perak. Tapi kebetulan usaha perak keluarga saya udah nggak ada lagi. Nggak ada apa, istilahnya tidak ada lagi. Vakum gitu ya. Nah, dia mau bantu saya, jadi antusias untuk bantu saya juga antusias untuk merespon. Nah, pada waktu itu saya telepon orang tua, Pak, ini ada teman dari Dirjen Perindustrian, langsung ditelepon sama ibunya itu, nawarin saya pameran untuk promote. Saya ditawarin 2 tahun di Indonesia untuk belajar, nanti kalau kamu berhasil saya ajarin kamu ke luar negeri. Nah, singkat cerita, saya suruh orang tua untuk ngirim apapun produk sisa di rumah, dikirim ke Jakarta. Saya mulai perjalanan, dari sana perjalanannya mulai. Nah, kita pameran di PRJ pada zaman itu. Hari pertama kita cuma dapat jualan 150.000 Di zaman itu. di zaman tahun 2006. Itu setback saya sebagai orang. Di sana saya kecewa, di sana saya merasa apa namanya, jengah, dan akhirnya singkat cerita perjalanan terus naik. Saya lulus kuliah, banyak hal yang saya alami. Seiring berjalan waktu, usaha yang saya geluti itu naik juga. Kuliah lulus waktu itu, terus bisnis juga jalan. Nah, pada akhirnya apa namanya, Sepak bolanya juga mengikuti nih. Setelah sesuatu yang jalan semua, saya ngerasa ada yang hampa. Sesuatu yang kayaknya harus saya geluti. Ada yang ingin dikejar lagi gitu ya. Iya. Setelah itu kan ternyata
impian saya yang terpendam dulu sebagai pemain bola, saya mau jalani dengan cara yang berbeda. Nah, awalnya dulu saya sering ngundang pemain-pemain nasional sekelas Bambang Pamungkas, bahkan Indra Safri pun pernah ke rumah ini. Untuk setidaknya saya ajak untuk diskusi, tukar pikiran, makan, entah. Nah, kebetulan saya juga ada sekolah bola baru 1,5 tahun, jadi saya bisa arahkan ke sana untuk memotivasi anak-anak. Jadi apa yang saya pikir sekarang ini adalah bagaimana rezeki yang saya dapat di usaha. Kebetulan saya sekarang eksportir kerajinan perak, sudah berjalan dari tahun 2000, kalau nggak salah 2006 saya start. Tapi masa struggle-nya itu 4 tahun, 5 tahun gagal. Biasa ya di awal membangun bisnis itu. Bahkan sempat mau menyerah. Tapi pada akhirnya segala usaha berbuah manis. Nah, satu tahun kemarin saya akhirnya bikin SSB. Yang saya pikir itu adalah kenapa saya bikin sekolah bola. Karena saya pertama ingin bantu generasi muda atau anak-anak di desa ini dan sekitar, supaya mimpi-mimpi mereka bisa tersalurkan, hobi mereka bisa tersalurkan. Karena saya merasa waktu saya kecil, saya punya mimpi yang sama dengan mereka. Jadi, Betul. benar-benar saya ngerasa lihat mereka umur 6 tahun, 7 tahun, saya lihat mereka latihan, reminding saya, masa kecil saya seperti ini. Kayak semua anak kecil, apalagi yang laki-laki gitu ya Pak, Ya. nggak ada yang nggak suka main bola gitu. Benar, makanya sangat populer di sini. Iya. Nah, makanya sekolah bola saya setting bagi orang yang tidak mampu, kita tidak usah bayar, mereka masuk aja. Kalau mereka punya skill ya kita arahkan. Ya pada saat mereka sudah punya kemampuan, mereka pada akhirnya umur 15 tahun, 17 tahun mereka sudah dapat klub, itu merupakan kebanggaan dari kita sebagai Tim sukses lah ya dalam tanda kutip gitu yang sudah mengantarkan mereka. CSR-nya perusahaan kita itu ke SSB seperti itu. Nah, dengan adanya background teknologi, kan tadi ada teknologi tuh. Nah, kita kebetulan karena saya di PSSI Gianyar, kita lagi bangun program untuk by database. Kita mau database semua SSB di Gianyar, karena kebetulan di Gianyar itu kita masih kalah dengan Denpasar dan Badung untuk pengembangan sekolah bolanya. Nah, kita mau bikin database dulu, nanti kita olah segala macam dengan pendekatan teknologi. Nanti kita bikin sistem pembinaan yang susah. Jadi semua anak di Gianyar itu sudah ada database-nya. Kalau kira-kira nih Pak, sekarang di Gianyar itu ada berapa SSB sih Pak? Nah, yang aktif itu cuma beberapa aja, di bawah 10 SSB yang aktif, cuma beberapa. Makanya dibandingkan dengan Denpasar yang mungkin ratusan, Bandung yang mungkin puluhan ratusan, di mana kita nyari pemain kalau kita nggak kalau kita nggak bikin SSB, pemain Gianyar bakal tidak ada wadah untuk menyalurkan hobi. Bahkan untuk kegiatan seperti porprov dan lain-lain, mereka bakal lari ke daerah lain. Nah, jadi itu tugas saya sekarang, PR saya sebagai ketua PSSI Gianyar, bagaimana membuat gairah di sepak bola Gianyar dengan sedikit pendekatan teknologi seperti itu. Ini menarik banget ya teman-teman, karena saya lihat secara visual aja gitu ya, dari penampilan Pak Hade hari ini gitu, ini udah bisa kelihatan banget kecintaan beliau terhadap sepak bola gitu. Udah pakai seragam timnas, kemudian di sini juga kita lihat beberapa, ini ada piala bola, terus pokoknya semua hal berhubungan dengan bola gitu. Pasti itu menggambarkan kecintaan beliau gitu terhadap dunia olahraga ini. Nah, berhubung nih kita dari tadi udah fokus mengarah banget gitu ke ngobrolin bola gitu Pak. Kan kemarin nih Indonesia baru habis tanding nih, kualifikasi menuju Piala Dunia. Menang nih, lawan apa kemarin Pak terakhir, Filipina? Filipina. Menang tuh. 2-0. Kira-kira nih Pak, nanti menuju 2 tahun lagi lah gitu kan, menuju Piala Dunianya.
akan ada prospek yang cukup bagus nggak kira-kira dari hasil pertandingan kemarin ya di ronde 3 kualifikasi ini? Ya. Gimana kira-kira? Jadi yang namanya PSSI sekarang di bawah Pak Ketua PSSI Pak Erick Thohir. Kebetulan saya kemarin ketemu di Purnama, kan pembukaan Bali United Training Center. Ya. Jadi saya sempat ngobrol segala macam. Kelihatan misi dan visi beliau jelas, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya setahun 2 tahun, tapi berjenjang. Nah, jadi yang diperbaiki sama beliau kan timnas nih. Timnas dengan banyak pemain naturalisasi, walaupun kontroversial kan, tapi setidaknya pelatih yang sekarang ini udah tepat. Sintayong, nah, beliau udah tepat meng-hire Sintayong karena Sintayong pertama loyalitas, kedua dia pengen nyari pemain naturalisasi yang ada darah Indonesianya. Nah, tapi memang masih ada kontroversial. Ya. Nah, jadi prospek kedepannya timnas ini akan sangat bagus. Bahkan saya dengar kemarin dari beliau, kita tunggu, kita akan punya peringkat di bawah 100 sebentar lagi gitu lah, sebentar lagi. Jadi dengan peringkat dunia di bawah 100, nanti mungkin ke 90, peringkat 80, 70, kita udah berada di top 2, level 2-nya Asia. Itu negara lain udah nggak bisa mandang sebelah mata kita seperti dulu lagi. Jadi mereka harus prepare menghadapi Indonesia. Iya. Nah, jadi yang dinaturalisasi pun itu jelas dari umur sangat muda, 18 sampai 27 tahun. Jadi kelihatan jenjang seperti itu. Ini menarik juga ya Pak, mumpung tadi Bapak udah singgung gitu kan tentang naturalisasi di dunia persepak bolaan kita gitu. Belakangan ini itu kan juga jadi topik yang hangat banget ya, entah itu di media sosial atau di talk show gitu yang bertemakan sepak bola gitu. Karena di beritanya banyak banget nih Pak, kemarin kan rame ya gitu tentang naturalisasi, ada pro kontranya lah begitu. Kalau dari sudut pandang Pak Kade sendiri gimana memandang itu? Nah, ini menarik ya. Ada naturalisasi, ada pemain lokal. Kalau supporter timnas biasanya bilang lokal pet ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau saya dari sudut pandang supporter mungkin antara dua hal itu yang naturalisasi dan pemain lokal. Tapi kalau saya dari sudut pandang pelaku bola, saya tahu karakteristik SSB di Indonesia, saya tahu gimana sistem grassroots pembinaan bola Indonesia, dan saya tahu betul bagaimana seleksi pemain di Indonesia. Itu kalau saya bicara di sini sebenarnya ada sesuatu masalah di dalam dari pembinaan, dari dia seleksi pemain, siapa yang terpilih ke tim, bahkan yang latihan pun sama yang ke turnamen itu bisa kadang-kadang berbeda, tergantung dari ya mungkin kekuatan dari orang tua, kekuatan dari power, uang, dan lain-lain. Itu banyak sekali faktor. Karena yang saya lihat di sini kenapa pembinaan kita kelihatan kurang berhasil di atas. Kenapa tuh Pak kira-kira? Karena sistem dari bawah itu ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Jadi contoh nih, misalkan satu klub dia ada seleksi pemain. Kadang yang masuk pemain yang diseleksi itu, yang masuk starting 11 itu, saya boleh bilang 50% itu pemain yang punya power. Power itu artinya di luar dia punya skill. Berarti skill nomor sekian gitu ya. Kadang banyak teman-teman saya jadi pemain skillnya bagus, tapi dia nggak bisa tembus. Karena kalah oleh hal non teknis. Berarti ini tuh kayak sebuah gap gitu ya, teman-teman, yang mungkin nggak bisa dilihat cuma dari satu sisi bahwa oh pemain ini lahir di luar Indonesia atau berkeluarga negaraan lain sebelum misalnya dinaturalisasikan gitu. Tapi ada semacam masalah secara holistik gitu yang memang perlu perhatian khusus gitu ya. Ya mungkin karena kedekatan dengan pelatih, mungkin main lobby atau enggak dengan cara
mungkin uang segala macam, itu banyak hal yang bisa terjadi di seleksi pemain tersebut. Jadi ya kalau memang saya lihat di luar negeri, saya sempat sharing dengan kan kebetulan kita ada beberapa pemain lagi Liga Belanda Junior yang kesini. Mari saya sharing gimana sistem pembinaan di sana. Di sana tuh lebih natural tuh siapa yang punya skill yang dia yang akan menjadi terpilih. Di sini Banyak faktornya gitu ya. banyak faktornya. Nah itu yang benar-benar susah bakal diperbaiki. Nah, ini juga Pak, ini kan jadi menarik gitu ya. Selain banyak faktor itu yang menentukan para pemain ini bagaimana nanti ke depannya gitu ya. Di dunia sepak bola sendiri kan ada berbagai macam perkembangan teknologi gitu yang diaplikasikan gitu ya Pak. Ada VAR. Nah, VAR itu adalah Video Assistant Referee ya Pak ya. Jadi itu sebagai semacam CCTV lah dalam tanda kutip ya untuk mengawasi pertandingan dan bisa jadi pertimbangan wasit juga gitu untuk menentukan dalam pengambilan keputusannya. Selain itu kan banyak lagi Pak. Ada yang goal line teknologi, terus smart ball teknologi juga dan beberapa yang lainnya. Nah, perkembangan teknologi itu kalau untuk di Indonesia sendiri udah sampai mana Pak? Pengaplikasiannya udah maksimal atau kayaknya masih kurang deh di bagian sininya gimana? Jadi di bola itu sekarang udah ada banyak teknologi yang teraplikasikan secara pertandingan. Cuman kalau untuk ukuran Indonesia terakhir waktu empat besar Super Series di Liga Indonesia, saya kan juga ikut menonton di sana. Jadi kita sudah mempunyai VAR. VAR teknologi itu artinya untuk melihat tayangan ulang, cuman masih belum maksimal. Karena kalau di luar negeri kan apa keputusan VAR itu atau replay ulang itu kan kelihatan di layar. Oh, langsung ketika pertandingan juga. Screen itu kelihatan. Nah, jadi mereka benar-benar penonton itu benar-benar tahu, langsung lihat gitu ya, ada line garisnya, entah itu offside, entah itu handsball, entah apa. Cuman di sini belum. VAR itu masih di dalam mobil, belum ada infrastruktur yang nyata. Terus wasitnya cuma lihat di layar aja. Jadi cuma wasit yang tahu. Kita nggak diedukasi untuk melihat, itu kekurangan. Cuman mungkin lambat laun akan mengarah ke sana ya. Kedua juga goal line teknologi. Nah itu bagus banget. Nah kebetulan saya punya bola yang ada chipnya. Oh ya, sudah ada di sini smart ball-nya. Boleh Pak, kita spill gimana penampilan atau wujud dari bola yang ada chipnya ini. Kalau dilihat dari luar sekilas kayak bola biasa ya teman-teman. Nah ini satu sini ya mungkin ya. Oke. Saya buka ini. Nah ini kebetulan saya dapat oleh-oleh dari customer. Kebetulan dia tahu saya suka bola. Oh iya. Kemarin dia ke Piala Dunia Qatar. Dan saya dioleh-olehkan bola yang ada chipnya. Di sini ada tertanam. Kita nggak bisa melihat ada chip. Cuma di sini ada tertanam kayak teknologinya. Saya boleh pegang nggak Pak? Ini adalah benda sakral nih. Kalau nggak ada ini nggak bisa main bola nih. Jadi dengan adanya chip di bola ini, dia bisa tahu bola itu misalkan di garis gawang, udah lewat apa belum, gol apa belum. Jadi dari bola ini bisa kedetek. Karena dia udah dengan sistem perekamannya sendiri begitu ya teman-teman. Itu. Menarik sekali. Ini mungkin bakal ada di Indonesia segera. Nah, berarti kalau sekarang sama sekali belum ada nih Pak? Belum ada. Yang bola ini? Belum ada. Berarti Bapak luar biasa sekali bisa punya itu Pak. Ya, udah pernah dipakai belum? Belum. Berarti disayang-sayang banget ini bolanya nih ya. Pakai pajangan. Saya suka koleksi bola. Ini ada FIFA World Cup Series. Ini finalnya Piala Champions kemarin di London 2024, dan mungkin ada lagi.
Nah, berkait dengan teknologi, saya juga mau sharing ini tentang teknologi yang ada di Liga Indonesia. Jadi sebenarnya semua tim Liga 1 sekarang di Indonesia sudah mempunyai, mungkin nggak semua ya, beberapa, sebagian besar sudah mempunyai analisis. Jadi mereka pakai apa namanya, di dalam jersey mereka pakai apa namanya, pakai kayak rompi kecil seperti ada yang merek Katapul gitu. Dari sana disematkan chip untuk tahu pergerakan, bagaimana staminanya, apa kekurangannya. Jadi ada satu orang di tim bola itu yang tugasnya pelatih analisa. Jadi tugasnya analisa pergerakan, kekurangannya apa, stamina Dari semua pemain. ya. Oh. Jadi setiap pertandingan itu atau setiap latihan, mereka benar-benar dikumpulkan data dari pertandingan itu dan diolah sedemikian rupa dengan sistem program, itu bakal di apa namanya, mendapatkan hasil untuk input untuk pemain dan pelatih. Oh, menarik sekali. Berarti sistem itu bisa sekaligus nanti menjadi bahan evaluasi, Ya, begitu ya Pak ya? evaluasi. Bagaimana pembinaan kepada pemain-pemain ini, Ya, teknik mungkin kekurangan pelatihan apa, juga. pergerakannya kurang apa, seperti apa, stamina yang kurang, itu udah sebenarnya sudah teraplikasikan. Bahkan ya, tapi kebanyakan teman-teman yang di Indonesia itu yang jadi pelatih secara apa analisa itu kemarin belajarnya bukan di Indonesia, mereka belajarnya di luar negeri. Ya, data analisa lah untuk pelatih. Nah, itu yang sudah terjadi di Indonesia. Jadi saya pikir lambat laun semua akan terafiliasi di sini. Betul. Ya, kita tunggu saja. Iya, benar. Kita tunggu ya, teman-teman Sobat Goreng semuanya. Nah, ini juga teknologi ini kan berarti di satu sisi memudahkan untuk wasit dalam pengambilan keputusan ketika pertandingan berlangsung. Kemudian yang tadi juga Pak Kades sempat singgung tentang teknologi yang ada di jersey-nya masing-masing gitu. Itu memudahkan juga analisa bagi pelatihnya. Nah, kira-kira untuk pemainnya sendiri nih gimana? Apakah dengan teknologi-teknologi itu kayak gairah main bolanya tuh makin naik atau gimana nih? Nah, itu menarik nih karena mungkin pada awal VAR ada di sepak bola itu semua protes, termasuk saya juga komplain Kenapa, Pak? karena kontroversi itu nggak ada. Kayak dulu contoh gol tangan Tuhannya Maradona, Ya, itu legend sekali tuh. itu legend banget. Legend. Kenapa mereka sampai nggak ngelihat? Ya mungkin karena seorang wasit di lapangan menghandle 11 pemain kali dua dan crowd dari penonton itu luar biasa, perlu fokus yang tinggi. Betul. Nah, dengan tidak adanya VAR pada zaman dulu, jadi sesuatu seperti itu kan seperti mitos atau seperti apa namanya, kontroversial yang bakal terus terjadi. Itu sebenarnya menarik banget. Tapi lama-kelamaan secara teraplikasikan VAR teknologi, tiba-tiba sekarang pemain cetak gol, selebrasi, golnya di cancel. Langsung down. Kemarin kan kejadian gitu ya waktu Indonesia. Terus kadang-kadang waktu gol nggak selebrasi, tiba-tiba dicek VAR dan gol baru selebrasi, kan aneh kan? Ya, kurang nih vibe-nya nih, kurang gitu. Ya, kurang apa namanya? Kurang dapat. Kurang greget ya. Kurang nyambung. Ya. Tapi lama-kelamaan mungkin itu cara yang paling adil untuk kedua tim. Lama-kelamaan mereka sudah biasa. Kalau saya pribadi, saya setuju dengan adanya VAR, dengan adanya goal line teknologi, karena itu benar-benar apa namanya, keadilan untuk dari kedua tim yang bertanding. Karena bisa ini juga ya Pak, meminimalisir human error-nya juga. Karena kan kayak yang Bapak bilang tadi, keterbatasan wasit gitu untuk menghandle crowd dan mengawasi banyak orang di lapangan gitu. Apalagi sekarang saya pikir berapa tahun ke depan udah nggak ada wasit. Oh iya, begitu Pak pemantauan Bapak nih. Saya ngerasa ada teknologi yang namanya AI ya. Bola sekarang udah semakin berkembang dan apalagi robot, apalagi apa namanya, perkembangan teknologi AI itu bakal menggantikan peran daripada
si Wasit. wasit itu sendiri, AI dan robot ya, apa namanya. Jadi dia akan mengambil keputusan secara fair di sana. Karena kalau sebagai wasit kan pasti itu sekarang manusia ya, pasti ada human error dan lain-lain. Nanti kalau semua tersemat dalam teknologi, sekarang aja bola aja ada chipnya, apalagi nanti di lapangan itu ada chipnya mungkin, dan di apa namanya itu bakal kemungkinan bakal nggak apa namanya tidak akan realistis untuk ke depan akan terjadi. Posisi wasit terancam. Tapi ini juga jadi topik yang menarik sebenarnya ya. Bisa jadi topik podcast episode kita yang kedua nih. Tentang AI. Jadi kita simpan dulu ya AI yang tadi ya. Kita bahas di episode yang selanjutnya mungkin. Tapi ini menarik juga Pak. Karena kan sekian banyak perkembangan teknologi dan di dunia olahraga. Tidak hanya sepak bola gitu ya. Di beberapa cabang olahraga yang lain juga teraplikasikan juga nih si perkembangan teknologi kayak semacam VAR dan lain-lain gitu. Kira-kira menurut Bapak yang paling bermanfaat yang mana? Khususnya di dunia sepak bola deh gitu. Kalau tadi kita sempat bahas ya ada 3 lah minimal gitu kan. Yang Bapak rasa, wah nih membantu banget nih teknologi ini tuh yang mana? Yang paling keras kan goal line teknologi. Goal line. Nah, itu yang paling benar-benar kalau saya jadi penonton bola, keadilan yang utama itu bola nggak masuk dibilang masuk. Masuk dibilang masuk. Karena kadang-kadang bola itu kena mistar, mantulnya ke bawah, terus keluar lagi. Keluar lagi. Begitu masuk. Saya bisa membayangkan pemain bola itu apalagi seluruh tim sedihnya luar biasa kalau seperti itu. Jadi sangat-sangat nyata banget goal line teknologi itu membantu apa namanya hasilnya seperti itu. Kalau VAR mungkin karena kadang-kadang kan semasih kita analisa juga human, kan pasti ada human error. Walaupun ada VAR pun kadang-kadang petugas VAR-nya itu kadang-kadang juga ada sedikit error. Miss gitu ya. Makanya ya seperti kontroversial kemarin Piala Asia usia 23 kan ada sedikit yang menguntungkan kita, yang merugikan kita. Itu masih ada faktor error yang sedikit. Kalau goal line teknologi sudah jelas, itu komputer yang membaca, bola sudah ada chipnya, garis sudah jelas, langsung kelihatan ya lewat apa enggak nih gitu. Mungkin itu harus diaplikasikan di Liga Indonesia. Bisa diprioritaskan gitu ya mungkin ya, sebelum teknologi yang lain menyusul. Aplikasinya bakal mahal karena infrastruktur juga kita harus perbaiki. Ya, PR juga untuk sepak bola Indonesia adalah infrastruktur yang tidak mendukung perkembangan bola di Indonesia. Infrastruktur seperti apa nih Pak yang seenggaknya deh selemah-lemahnya iman gitu harus banget nih dari dasar tuh dioptimalkan tuh apa? Nah contohnya gini, kita contohkan karena kita stay di Bali kan kita contoh terdekat Bali United. Kebetulan mereka tim baru nih, tapi mereka merupakan pionir mengembangkan infrastruktur bola. Mereka punya training ground sendiri. Kebetulan kemarin baru dibuka sama Pak Erick Thohir hari Sabtu kemarin. Mereka punya lapangan latihan sendiri, banyak lapangan atau berapa. Mereka punya alat tempat fitness sendiri, kafe sendiri, segala macam di sana, office segala macam. Jadi semuanya ada. Beda dengan mungkin tim-tim lain, lapangannya nyewa. Gimana mereka bisa latihan secara maksimal kalau mereka masih sewa menyewa seperti itu. Nah itu seperti itu. Jadi strukturnya itu adalah fasilitas pendukung dari perkembangan si pemain ya. Cuman menurut saya satu hal yang di Indonesia itu masih perlu ditingkatkan adalah mindset. Pertama, mereka harus meningkatkan mindset kesadaran mereka terhadap gizi, istirahat, teratur, pola hidup. Itu yang sering
Itu berat Pak, ya, berat banget ya. Kayaknya nggak cuma buat atlet gitu, buat kita-kita aja gitu ya. Ya, Kayak masih susah banget. susah. Tapi emang itu harus diprioritaskan ya buat atlet. Dan juga kebiasaan terlalu cepat puas. Karena kenapa? Karena mereka sudah pemain timnas di Indonesia yang sudah levelnya timnas, mereka bisa dapat gaji yang luar biasa mahal jika bermain di Indonesia. Tapi kalau mereka main di luar negeri, mereka harus bersaing dari nol. Mereka dapat gaji hampir setengahnya lebih rendah. Tapi sebenarnya kemampuan mereka bakal naik kalau main di luar negeri karena tingkat persaingannya berbeda. Nah, mereka lebih memilih zona nyaman, main di Liga Indonesia, Dibayar cukup. keluarga ada dekat sini, dressing dapat, fasilitas juga dapat. Buat apa saya keluar negeri? Seperti itu. Nah, itu yang perlu kita lupa. Nah, contohnya gini dulu. Kak, tahu Michael Essien nggak? Michael Essien, pemain Ghana. Dia bilang waktu zaman dia muda, siapapun dari antara kita yang bermain sekarang di usia 17, kita bisa dikatakan berhasil kalau kita bermain di Eropa. Jadi mereka komit. Nah, sekarang lihat Ghana seperti apa sekarang, timnas Ghana itu luar biasa bagusnya. Karena mereka semua merantau keluar, tidak stay di dalam negeri, tidak zona nyaman. Seperti itu. Nah, itu yang menghambat perkembangan bola di Indonesia. Jadi yang saya sarankan ke pemain-pemain saya di sini juga, anak-anak muda yang masih di sekolah bola ataupun di pendidikan di bola, kalau saya tantang kalian, yang menurut saya yang buat yang patokan kalian bisa berhasil atau tidak itu adalah, bisa dikatakan berhasil itu adalah kalian harus bisa merantau setidaknya ke liga di luar. Kalau masih stay di Liga Indonesia dengan sistem seperti ini, susah bakal untuk berkembang ke next step-nya, seperti itu. Karena tantangannya juga pasti beda gitu ya. Skill-skill pemainnya, mentalnya, betul-betul. Nah, gimana nih Pak pesan-pesan Bapak untuk Sobat Gores yang sedang menyimak podcast kita ini, dan juga tentunya ke para pemain muda yang mungkin nanti berencana untuk menembus batas kandang ini gitu, menuju ke tingkat yang lebih profesional. Apa pesan-pesan Bapak buat mereka? Nah, untuk pemain muda, saya harap kalian tidaknya, pertama sebagai pemain yang berhasil itu kalian harus komit dengan disiplin. Disiplin dari segi latihan, teratur, terus yang kedua tidak pernah puas dengan diri, selalu push yourself, jadi dorong diri kalian untuk selalu menjadi lebih baik dan tidak pernah puas. Itu merupakan salah satu kunci yang membuat kalian akan berhasil nanti. Dan juga jangan lupa attitude juga. Attitude harus bagus. Setuju. Terus segala macam. Terus antara attitude kalian di dalam lapangan dengan di luar lapangan itu harus bagus. Jadi itu yang membuat kalian berhasil menjadi pemain bola. Dan juga selain disiplin masalah makanan, kalian harus berani merantau keluar daerah. Kebetulan main Bali yang mungkin lihat podcast ini atau nonton, saya harapkan kalian keluar dari zona nyaman. Beda kok pemain Bali yang pernah merantau dengan yang hanya main di Bali, itu sudah berbeda. Apalagi kalian bisa merantau ke luar negeri, itu akan sangat berbeda. Karena saya sendiri, teman-teman saya di sini, anak-anak muda itu pernah pemain, ada orang dekat sini dari Ketewer, dia main di Gresik United. Setahun dia main di sana, balik ke sini, wah beda sekali. Dari segi otot, dari segi mental, dari segi ketenangan bermain, berbeda sekali. Makanya kadang mereka ngerasa puas ya, di Bali saya nomor 1. Tapi kalau kalian ke Jawa aja, keluar Bali, kalian masih nomor belasan, bukan puluhan. Ulang dari nol. Kalau kalian udah top di sana, kalau kalian mau berhasil jadi pemain bola, kalau bisa
keluar negeri. Jadi Iya. jangan kejar uang dulu, kita kejar level dulu, nanti uang akan mengikuti. Seperti itu. Kalau di SSB Bapak sendiri itu ada kayak program-program sparring-sparring dengan klub-klub lain gitu atau yang di wilayah lain? Ada. Kita ada sparring dengan klub lain itu kita rutin, dan kebetulan kemarin Bali United juga mengadakan turnamen Bali Seven. Itu sangat bagus sekali karena mereka mengundang tim dari luar Bali, bahkan mengundang tim dari Southeast Asia, Asia Tenggara. Jadi anak-anak kita itu bertanding lawan tim luar Bali, Jawa, mungkin Sumatera dan luar negeri itu untuk mengasah mental mereka, untuk diadu berani nggak? Karena main bola itu kalau kalian punya skill tapi kalian nggak punya mental, Nggak bisa kelihatan skillnya gitu ya. harus benar-benar mental bagus, skill bagus, kemauan tinggi. Jadi harus dari segala lini juga nih didorongnya gitu. Ya, benar. Nggak cuma fokus ke skill, tapi juga mental dilatih dan daya dukung yang lain juga dioptimalkan begitu ya Dan Pak. ada satu lagi tambahan. Selain itu, satu lagi yang paling penting adalah support dari orang tua. Karena anak itu berproses. Kita nggak pernah tahu anak itu bakal dapat momentum untuk naiknya itu pada umur berapa. Jadi sebagai orang tua kita harus sabar dan harus mengikuti proses. Iya. Nah, dari itu kita nggak boleh menjudge anak itu, kamu belum berhasil, kamu ini, kamu gini. Kita support aja terus untuk anak itu, tapi bimbing. Mereka punya jalan sendiri kok. Mereka kita nggak pernah tahu mereka berhasilnya di titik yang mana. Iya, terbukti di Pak Kadek sendiri gitu ya. Dulu agak ditentang sedikit waktu masih muda, tapi sekarang dengan kemampuan beliau dan keyakinannya begitu ya, Sobat Gores, bisa kita lihat bersama-sama pencapaian-pencapaian Pak Kadek sampai sejauh ini. Itu luar biasa sekali. Nah, Sobat Gores, ini menarik banget obrolan kita kali ini, podcast bersama Pak Kadek. Tentunya kita akan ada sesuatu yang lebih seru lagi di segmen selanjutnya. Kita akan kejutkan Pak Kadek dengan beberapa pertanyaan di segmen Jika Aku Bisa. Apakah itu? Jadi, kalau di segmen Jika Aku Bisa ini kita akan ada games nih Pak. Nah, udah nyiapin belum? Bapak pasti belum nyiapin kira-kira gamesnya apa. Saya sekarang yang ngontrol. Biasanya Bapak yang ngontrol anak-anak, sekarang saya yang ngontrol Bapak. Jadi ada games ini tanya jawab cepat aja gitu Pak. Ada 2 pilihan, jadi Bapak harus pilih. Tapi dengan secepat-cepatnya. Kalau kecepatannya nih masih lambat gitu Kak, kalah nih sama anak-anak nih kayaknya ya. Kita tes ya seberapa cepat. Apakah jawabannya Pak Kadek nanti bisa secepat ketika Pak Kadek di lapangan nendang bola gitu kan? Mari kita lihat. Udah siap Pak? Ayo ya. Deg-degan nggak Pak? Ini saya udah bawa, ada banyak Pak pertanyaannya, ada 100. Tidak, nggak cukup durasinya, kita cuma bentar aja. Ini Bapak tinggal pilih ya, yang mana ya, nanti disebutkan. Nanti editor tolong diisi drum roll ya, duduk gitu. Gol sundulan atau gol tendangan jarak jauh? Jarak jauh. Sepak bola menyerang atau bertahan? Menyerang. Gol indah atau gol kemenangan di menit akhir? Gol kemenangan. Real Madrid atau Barcelona? Real Madrid lah. Wah, saya Barcelona, Pak. Wah, kita rival nih. El Clasico ini, El Clasico nanti ya. Tahun 2009 sempat nonton di Bernabeu ya. Real Madrid melawan Racing Santander itu luar biasa crowd-nya. 45 menit nonton seperti nggak nonton. Melihat situasi. Karena tegang gitu ya. Tapi tetap kita rival, Pak. Maaf, Pak. Saya Barcelona. Iya. Apalagi zaman David Villa dulu masih di sana sama Messi. Iya. Aduh, mohon maaf jadi curhat ya. Kita lanjut pertanyaannya. Dengan VAR atau tanpa VAR? Tanpa. Tanpa VAR. Oke. Disiplin atau skill? Disiplin. Cetak gol atau assist? Cetak gol kan? Gol dong pemain bola. Main di luar negeri gaji kecil atau dalam negeri gaji besar?
Wah, susah nih ya. Susah. Jawab Pak, jawab Pak. Di luar negeri kayak kecil. Luar negeri gaji kecil. Vespa tua atau Vespa Matic? Waduh, itu pilihannya jelas. Tua dong. Yang tua. Ini kalau teman-teman ada di lokasi podcast kita sekarang, bisa dihitung ada berapa Vespa di sini. Nggak kelihatan kan? Nanti jadi kuis aja ya. Tebak ada berapa Vespa di sini. Ini speed banget. Vespanya banyak banget di sini. Terakhir, bermain bola atau riding? Waduh, Makin berat pertanyaannya. main bola apa riding? Berat ya itu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Main bola dong. Main bola dong. Seragamnya udah gini masa nggak main bola? Tepuk tangan dulu. Terima kasih 5 juta Sobat Gores yang sudah menyimak yang sudah menonton podcast kita ini. Gila, ramai banget 5 juta di sini. Apalagi dengan Vespa-Vespa di sini banyak banget. Makin ramai gitu. Terakhir nih Pak. Kalau sekarang Bapak menyimpulkan gitu ya, kehidupan Bapak sekarang gitu, dunia teknologi, entrepreneurship, kemudian sepak bola tentunya, apa yang membuat Bapak bertahan di semuanya itu? Mungkin singkat aja. Pada intinya, ya apa yang kita tergantung apa yang kita cari di hidup ya. Jadi kita semua punya fase kita seperti bola. Kapan fase kita bertahan, kapan fase kita menyerang, kapan fase kita mengontrol pertandingan. Nah, dulu ada waktu muda kita fasenya menyerang. Kalau posisi saya sekarang dengan umur 40, fase saya sudah mulai ke fase maintain pertandingan bola. Nanti mungkin umur 50-60 baru fase ke bertahan. Ya kalau di bola seperti itu. Jadi apa yang saya lihat dari fase maintain pertandingan adalah sedikit menikmati hal-hal yang terjadi sekarang. Saya bisa berbisnis, menghasilkan istilahnya ke rezeki untuk keluarga. Masih bisa bermain bola, masih bisa membantu anak-anak kecil istilahnya yang mau bermain bola, bisa juga menikmati hobi seperti riding Vespa segala macam. Dan berusaha punya circle yang selaras dengan hal yang saya suka. Jadi selalu ke vibe yang positif. Dalam banget ya Sobat Gores pesannya Pak Kade. Ini juga sekaligus jadi penutup podcast kita kali ini di episode yang pertama ini. Sekali lagi terima kasih Pak Kade untuk kesempatannya ngobrol-ngobrol hari ini. Semoga obrolan kita di podcast OBH kali ini bisa menginspirasi Sobat Gores semuanya ya. Dan nantikan terus episode-episode selanjutnya di OBH, obrolan bebas hambatan, dan pastinya hanya di channel Gores Digital Teknologi. Nantikan selanjutnya ya. Bye.